Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya akan menyampaikan laporan penelitian yang berjudul Mengubah Paradigma Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Pemanfaatan IQOD untuk Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama. Tim kami terdiri dari saya sendiri, Istianah ZA, sebagai ketua tim. Kemudian sebagai anggota, pertama adalah Profesor Dr. Fadia Fitrianti. Yang kedua, Bapak Endrio Susilo, PhD. Kemudian Fabian Akbar, SH, dan Saudara Dimas Putra Wirayuda sebagai anggota. Kemudian kami juga memiliki dua mitra. Yang pertama adalah Dr. Yuniati Faizah. Beliau adalah Ketua Pengadilan Agama Sleman. Kemudian yang kedua adalah Prof. Sai Peifen, PhD. Beliau adalah dosen Asia University Taiwan sebagai mitra. Baik, kami mengambil penelitian lapangan di 8 pengadilan agama. Yang pertama di Jakarta, kami mengambil Pengadilan Agama Jakarta Timur dan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kemudian di Jawa Timur, kami penelitian di Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Sidoarjo. Di Jawa Tengah, kami penelitian di Pengadilan Agama Pemalang dan Pengadilan Agama Selawi, sedangkan di daerah istimewa Yogyakarta kami memilih Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wonosari. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah kami melihat adanya tuntutan peradilan modern mestinya mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kemudian perkembangan sengketa ekonomi syariah, ini kami juga melihat di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat. Sedangkan Mahkamah Agung kemudian membuat terobosan cerdas dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang pelaksanaan administrasi dan persidangan secara e-court atau secara elektronik. Nah, yang melatar belakangi penelitian ini juga kami melihat belum terdapat kajian komprehensif terkait dengan efektivitas e-court di pengadilan agama. Baik, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan e-court dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat mendukung wujudnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tujuan dari penelitian yang kami lakukan, penelitian ini punya tujuan untuk mengukur efektivitas IQOD dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, serta menilai apakah penerapannya telah memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai kendala implementasi di tiap wilayah, meliputi proses administrasi, persidangan, termasuk aspek teknis administratif ya yang mempengaruhi keberhasilan IQOD. Nah, berdasarkan temuan tersebut, kemudian penelitian ini menyusun rekomendasi perbaikan agar sistem IQOD ini bisa berjalan secara optimal dan merata di seluruh pengadilan di Indonesia. Baik, novelty atau kebaruan dari penelitian ini dapat kami sampaikan bahwa penelitian ini menawarkan kebaruan karena studi sebelumnya itu hanya membahas IQOD secara teoritis tanpa dukungan data empiris dari berbagai daerah. Nah, sedangkan penelitian ini menilai langsung penerapan IQOD di 8 pengadilan agama dan mengintegrasikan teori Makosid Syariah, yaitu teori yang mengedepankan pendekatan keadilan ekonomi dan juga prophetic justice, yakni pendekatan ekonomi berdasarkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan sebagai pendekatan analisis baru. Nah, selain itu, penelitian ini juga menghasilkan perbandingan antara pengadilan di kota besar dan juga pengadilan di wilayah non-urban yang setahu kami
belum pernah dilakukan sebelumnya. Baik, hasil penelitian menunjukkan bahwa ICOT ternyata sangat efektif di Pengadilan Agama Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Surabaya, Sleman, dan Sidoarjo dengan lebih dari 90% perkara diproses secara elektronik. Sebaliknya, tingkat penggunaan masih rendah di Pengadilan Agama Wonosari, Pemalang, dan juga Selawi karena kendala literasi digital dan juga internet. Nah, di dalam praktek, mediasi dan pembuktian umumnya tetap dilakukan secara luring, walaupun secara regulasi bisa dilakukan secara e-court. Mediasi dilakukan luring eh, masih diperlukan untuk mencapai target perdamaian yang lebih banyak. Sedangkan pembuktian luring tetap dilakukan untuk menjaga validitas alat bukti. Nah, secara keseluruhan, ICOT sudah mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, tetapi penerapannya belum merata di seluruh wilayah di Indonesia. Nah, di samping penelitian terkait dengan apa administrasi dan persidangan ICOT itu menghasilkan informasi banyak manfaatnya, tetapi kendalanya juga cukup banyak. Ada beberapa kendala yang kami temukan, misalnya berupa yang pertama pemanggilan elektronik melalui pos itu masih sering gagal sehingga mengakibatkan adanya putusan verstek dari hakim, yaitu putusan tanpa kehadiran tergugat karena surat undangannya belum sampai kepada yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, rendahnya literasi digital sumber daya manusia di beberapa pengadilan agama sehingga menghambat proses penggunaan ICOT baik dalam administrasi maupun dalam proses persidangan. Yang ketiga, masih rendahnya literasi digital masyarakat umum di beberapa daerah. Kemudian yang keempat, gangguan server masih kerap terjadi di sejumlah pengadilan agama akibat keterbatasan kapasitas pengunggahan data, terutama saat terjadi lonjakan unggahan melalui website ICOT. Dan yang kelima adalah muncul kekhawatiran terkait kebocoran data dalam penggunaan e-code, terutama mengingat adanya pertukaran dan penyimpanan dokumen perkara secara digital. Nah, dari berbagai kendala yang kami temukan, kami mencoba untuk merumuskan beberapa solusi untuk mengatasi berbagai kendala tersebut dengan merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Mahkamah Agung perlu mengevaluasi dan memperbaiki perjanjian kerjasama dengan PT POS agar ke depan implementasinya dapat berjalan dengan lebih baik. Kemudian, yang kedua, optimalisasi pelatihan peningkatan kemampuan digital bagi sumber daya manusia di lingkungan pengadilan. Kemudian yang ketiga, perlu optimalisasi sosialisasi sistem administrasi dan persidangan secara elektronik kepada masyarakat umum. Nah, terkait dengan apa eh, kurang pahamnya masyarakat umum dengan persidangan ataupun administrasi secara ikut, kami juga memberikan masukan atau rekomendasi agar masyarakat awam yang memiliki masalah secara finansial sebaiknya menggunakan kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau prodeo sehingga tidak perlu mengeluarkan anggaran di dalam pendampingan hukum seperti LBH, LKBH, PKBH, dan juga Posbakum Aisyah yang ada di seluruh Indonesia. Terus kemudian yang keempat, rekomendasi kami adalah Mahkamah Agung perlu melakukan peningkatan kapasitas server di website ICOT di lingkungan pengadilan. Yang kelima adalah perlu penyempurnaan dan penguatan regulasi terkait dengan perlindungan data pribadi, baik terhadap norma yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 maupun Perma Nomor 1 Tahun 2019 Jungto Perma Nomor 7 Tahun 2022.
Baik, luaran dari penelitian ini, meskipun di dalam proposal kami menargetkan satu luaran, tetapi alhamdulillah kami bisa melaporkan luaran berupa dua artikel yang sudah diterbitkan di dua jurnal terindeks Scopus, yaitu pertama adalah jurnal Propetik, Propetik Law Review, terindeks Scopus, terus kemudian yang kedua adalah Jambura Law Review, juga terindeks Scopus. Sebagaimana artikel itu sudah kami lampirkan di dalam laporan akhir dari penelitian ini. Baik, itu ya laporan yang perlu kami sampaikan. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi atas amanah dan dukungan pendanaan hibah penelitian yang telah diberikan, sehingga penelitian ini bisa berjalan dengan lancar. Berikut kami tayangkan beberapa foto yang merupakan dokumen penelitian di 8 pengadilan agama. Ini Pengadilan Agama Wonosari dan Pengadilan Agama Sleman, kemudian Pengadilan Agama Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, kemudian Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Surabaya, dan terakhir adalah Pengadilan Agama Selawi dan Pengadilan Agama Pemalang. Nah, kami juga mencoba untuk melengkapi data pustaka dengan apa namanya penelitian langsung di Perpustakaan Mahkamah Agung. Sekian laporan dari kami. Kami sampaikan ucapan terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.